Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi fungsi psikis individu, berpikir, inteligensi, dan bahasa. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Semaya Eklina Arianto dengan NIM 47/2021-006. Lalu ada Liana Vitasari NIM 20/2021-013. Ada Miria Lisa Kristanto NIM 31/2021-142. Ada Kristina Lintang Natalia NIM 31/2021-050. Dan Deriana Yohanita Putri NIM 60/2021-008. Berpikir. Apa sih berpikir itu? Berpikir merupakan proses penggunaan informasi secara mental dengan cara membentuk konsep, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memperlihatkannya dengan cara yang kritis atau kreatif. Selanjutnya ada konsep. Konsep itu merupakan aspek mendasar dari berpikir. Konsep adalah kategori mental. Konsep membantu kita menggeneralisasikan, konsep juga meningkatkan memori, dan konsep juga menjaga agar kita tidak harus selalu mempelajari hal-hal baru ketika menemukan hal-hal yang sesuai dengan konsep yang telah kita pelajari. Ada model prototype. Model ini menekankan bahwa ketika individu mengevaluasi apakah sebuah item mencerminkan konsep tertentu, mereka membandingkan item tersebut dengan item-item lainnya yang paling umum dalam kategori tersebut dan mencari kesamaan ciri dengan item yang ditemui tersebut. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah upaya menemukan cara untuk menerapkan tujuan ketika tujuan tersebut tidak ada. Terdapat 4 langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama ada temukan dan berikan kerangka masalah. Ini merupakan kita mencari atau menemukan suatu masalah dengan mengajukan pertanyaan secara kreatif dan melihat hal yang tidak dilihat oleh orang lain. Hal yang tidak dilihat oleh orang lain. Yang kedua, ada kembangkan strategi pemecahan masalah yang baik. Ini ada 3. Yang pertama, subtujuan menggunakan algoritma dan heuristik. Subtujuan itu merupakan tujuan menengah atau masalah menengah yang kita gunakan untuk menempatkan diri kita ke posisi yang lebih baik untuk mencapai tujuan akhir atau solusi. Yang selanjutnya menggunakan algoritma itu merupakan strategi yang menjamin solusi bagi permasalahan yang mengarah ke jawaban tunggal muncul dalam berbagai bentuk seperti metode, instruksi, atau pengujian. Sedangkan heuristik itu merupakan strategi atau petunjuk singkat yang menunjukkan solusi atas permasalahan, tetapi tidak memberikan jaminan atas sebuah jawaban dan juga tidak selalu mengarahkan pada jawaban yang benar. Langkah yang ketiga yaitu mengevaluasi solusi. Itu kita harus mengetahui apakah solusi tersebut efektif dan berhasil atau tidak. Maka dari itu pentingnya untuk memiliki kriteria yang jelas. Langkah yang keempat ada pikiran dan definisikan kembali masalah dan solusi seiring berjalannya waktu. Artinya permasalahan yang baik cenderung lebih termotivasi dibanding rata-rata individu kebanyakan untuk meningkatkan performa yang membuat kontribusi yang orisinal. Selanjutnya terdapat hambatan bagi pemecahan masalah. Adanya fiksasi.
Fiksasi itu melibatkan penggunaan strategi lama dan gagal untuk melihat permasalahan dari sudut pandang baru. Keterpakuan fungsional terjadi ketika individu gagal mengatasi masalah karena terpaku pada aktivitas suatu hal yang umum. Misalnya ketika Anda harus memasang paku tetapi tidak memiliki palu. Selanjutnya, penalaran dan pengambilan keputusan. Penalaran adalah mental yang mengubah informasi untuk mencapai kesimpulan. Jenis pemikiran ini menggunakan nalar yang seimbang. Menimbang argumen, menerapkan aturan logis, dan muncul dengan kesimpulan yang kuat. Penalaran itu dibagi menjadi dua, ada penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif itu menggunakan penalaran dari observasi spesifik untuk membuat generalisasi. Sedangkan penalaran deduktif, penalaran dari prinsip umum yang kita temui benar menjadi hal yang lebih spesifik, mengembangkan kesimpulan dengan fakta. Lalu adanya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu merupakan menggunakan pengevaluasi alternatif dan membuat pilihan di antara alternatif yang ada. Bias dan heuristik yang dapat mengarahkan pada dilema pengambilan keputusan meliputi bias konfirmasi, bias refleksi, heuristik ketersediaan, dan heuristik keterwakilan. Bias konfirmasi itu juga disebut dengan mindset bias dikarenakan memerlukan keterlibatan antara pencarian dan mempercayai informasi yang mendukung keyakinan individu. Selanjutnya, bias refleksi. Bias ini merefleksikan kecenderungan memberikan informasi yang keliru, laporan palsu dengan fakta bahwa kita telah memprediksi hasil. Selanjutnya, heuristik ketersediaan. Ini merupakan prediksi mengenai kemungkinan terjadinya hal berdasarkan kemudahan untuk meningkatkan atau membayangkan kejadian yang sama. Selanjutnya ada heuristik keterwakilan. Kecenderungan membuat penilaian mengenai anggota kelompok berdasarkan penampilan fisik atau stereotip kelompok tertentu daripada informasi nilai dasar yang ada. Berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis berarti berpikir secara mendalam dan produktif, serta mengevaluasi bukti-bukti yang ada. Berpikir kritis memiliki beberapa karakteristik tertentu. Yang pertama, fleksibilitas dan playful thinking, yang artinya pemikir kreatif bersifat fleksibel dan bermain-main dengan masalah. Sifat ini menimbulkan paradoks. Meskipun kreativitas memerlukan kerja keras, tetapi akan terasa lebih mudah jika dilakukan dengan ringan. Yang kedua, motivasi internal. Merupakan orang-orang kreatif, seringkali termotivasi oleh kesenangan dalam berkreasi, tidak terlalu termotivasi oleh nilai, uang, ataupun umpan balik dari orang lain, dan terinspirasi secara internal daripada eksternal. Ketiga, kesediaan menghadapi resiko. Orang-orang yang kreatif membuat lebih banyak kesalahan dibandingkan untuk mengurangi kreatif, karena mereka memunculkan lebih banyak ide dan kemungkinan. Terkadang berhasil dan terkadang gagal, tetapi mereka tidak menganggapnya sebagai sebuah kegagalan yang mutlak. Keempat, evaluasi objektif terhadap pekerjaan. Merupakan pemikiran kreatif yang berusaha untuk mengevaluasi pekerjaannya secara objektif, dapat menentukan apakah pemikiran kreatif yang kontinu akan memperbaiki pekerjaan. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir dengan cara yang baru. Pemikiran kreatif bersifat fleksibel, termotivasi, bersedia menghadapi risiko, dan objektif. Selanjutnya adalah kecerdasan. Pada wilayah Amerika Serikat, kecerdasan umumnya didefinisikan sebagai kemampuan multiguna
untuk melakukan tugas-tugas kognitif, memecahkan masalah, dan belajar dari pengalaman baik. Mengukur kecerdasan dengan menggunakan tes yang menghasilkan nilai dikenal sebagai kecerdasan atau intelligence quotient atau lebih sering dikenal IQ. Kriteria untuk tes kecerdasan yang baik adalah validasi, reliabilitas, dan standarisasi. Validasi merujuk pada tingkat ketika tes mengukur hal yang ingin diukur. Reliabilitas adalah tingkat ketika tes memberikan pengukuran performa yang konsisten dan dapat direproduksi. Ketiga, standarisasi adalah pengembangan prosedur yang seragam untuk pengaturan dan penilaian tes, serta menciptakan norma atau standar performa untuk tes tersebut. Alfred Binet mengembangkan tes kecerdasan pertama. Tes kecerdasan pertama kali diminta untuk membuat pengukuran untuk menentukan anak-anak yang akan memperoleh keuntungan dari instruksi yang akan diberikan di sebuah sekolah di Prancis. Binet mengembangkan konsep usia mental yang merupakan tingkat perkembangan mental individu relatif dengan individu lainnya. Binet berpendapat bahwa kemampuan kognitif meningkat seiring usia. Kita mungkin mengharapkan seorang anak yang memiliki ketidakmampuan kecerdasan untuk memunculkan performa yang sama dengan anak-anak yang berkembang normal namun memiliki usia yang jauh lebih muda. Individu dari usia 2 tahun hingga dewasa melakukan tes Stanford-Binet yang masih digunakan sampai sekarang. Nilai pada tes kecerdasan kurang lebih menggambarkan distribusi normal. Distribusi normal adalah kurva simetris berbentuk lonceng dengan mayoritas skor terletak pada bagian tengah skor, yang mungkin dan beberapa skor muncul pada titik ekstrim tentang tersebut. Bias budaya dalam pengetesan. Banyak tes kecerdasan terdahulu yang bias terhadap kultur, lebih memihak pada orang-orang yang berasal dari daerah perkotaan daripada lingkungan pedesaan, dan golongan sosial ekonomi menengah daripada mereka yang berasal dari golongan sosial ekonomi lebih rendah, dan lebih memihak kaum kulit putih daripada warga Amerika keturunan Afrika. Tes sadar budaya adalah tes kecerdasan yang bertujuan menghindari bias budaya terhadap kultur manapun. Tes ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang familiar bagi orang-orang dari kultur, kelas sosial ekonomi, dan latar belakang etnis. Contohnya, responden harus memilih item dari Raven Progressive Matters Test. Genetika dan lingkungan ternyata berpengaruh juga dalam kecerdasan. Selama beberapa waktu, ilmuwan bergantung pada statistik yang disebut heritabilitas. Heritabilitas adalah proporsi dari perbedaan yang dapat diobservasi dalam suatu kelompok yang dapat dijelaskan dengan perbedaan gen dari anggota kelompok tersebut. Jika suatu kelompok individu tinggal dalam lingkungan yang menguntungkan seperti dengan gizi baik, orang tua yang mendukung, sekolah yang bagus, dan lingkungan yang stabil, maka estimasi heritabilitas untuk kecerdasan cukup tinggi, karena lingkungan optimal ini memungkinkan karakteristik genetika untuk berkembang ke potensi tertinggi mereka. Richard Risbeth dan rekan-rekannya mengungkapkan peningkatan IQ sebesar 12 hingga 18 poin ketika anak-anak yang memiliki latar belakang keluarga berpenghasilan rendah diadopsi oleh orang tua yang memiliki latar belakang berpenghasilan menengah. Meskipun genetika dapat mempengaruhi kemampuan intelektual, faktor lingkungan dan kesempatan membuat perbedaan. Keberbakatan. Keberbakatan merupakan orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, yang IQ-nya 130 atau lebih, dan memiliki bakat superior di area tertentu. Di dalam teori Terman menjelaskan bahwa pada umumnya, anak-anak yang berbakat akan menjadi ahli dominan yang sangat baik. Bidang tersebut yaitu kedokteran, hukum, atau bisnis. Penelitian ini mengungkapkan bahwa para individu yang memiliki tingkat kecerdasan tertinggi menunjukkan bahwa skor IQ mereka juga semakin tinggi. Studi lain mengatakan untuk membangun pengukuran kemampuan kognitif yang lebih baik, harus memiliki ruang untuk mengukur kognisi itu sendiri. Contohnya yaitu hal spesial yang mereka miliki atau disebut bakat. Bakat itu sendiri didapatkan dari hasil hereditas dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu ketidakmampuan intelektual. Ketidakmampuan intelektual itu adalah kondisi keterbatasan kemampuan mental yang mempengaruhi aktivitas. Aktivitas tersebut dibagi menjadi 3 jenis,
Yang pertama yaitu kemampuan konseptual yang meliputi bahasa, membaca, menulis, matematika, penalaran, dan memori. Pada aktivitas ini, seseorang akan kesulitan untuk berbicara, menghitung, dan juga kesulitan untuk mengingat sesuatu. Yang kedua yaitu kemampuan sosial, meliputi empati, penilaian sosial, komunikasi interpersonal, dan kemampuan untuk berteman. Dalam aktivitas ini, biasanya seseorang akan kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Dan yang terakhir yaitu kemampuan praktis, yang meliputi manajemen diri terkait dengan perawatan diri, tanggung jawab pekerjaan, manajemen keuangan, rekreasi, dan mengatur tugas sekolah, dan lainnya. Untuk yang terakhir ini, biasanya orang-orang akan sulit untuk mengontrol dirinya mereka sendiri, seperti tidak peduli dengan penampilannya, boros dalam keuangannya, dan tidak dapat disiplin dalam tugasnya. Ketidakmampuan intelektual dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu ketidakmampuan intelektual organik yang disebabkan oleh kelainan genetika atau kerusakan otak yang merujuk pada lapisan atau organ tubuh sehingga terdapat beberapa kerusakan dalam kemunduran organ. Salah satu contoh ketidakmampuan intelektual organik yaitu Down syndrome. Hal ini ditandai dengan nilai IQ sekitar 0-50 saja. Penderita Down syndrome mungkin tidak pernah mencapai prestasi akademik luar biasa yang bisa diraih oleh individu berbakat. Namun, mereka mungkin dapat membangun hubungan yang akrab dan hangat dengan orang lain dan juga menjadi inspirasi bagi mereka orang-orang yang terkasih. Individu dengan Down syndrome dapat memiliki jenis kecerdasan lain, meskipun mereka lemah dalam kemampuan kognitif pada umumnya. Yang kedua, yaitu ketidakmampuan intelektual kultural atau familial. Ketidakmampuan ini merupakan defisit mental tanpa ada kerusakan otak organik, biasanya ditandai dengan IQ berada di antara 55-70. Defisit mental ini disebabkan oleh pertumbuhan dalam lingkungan yang di bawah rata-rata secara intelektual. Kemudian kita masuk ke dalam kemampuan intelektual kultural familial. Adalah defisit mental tanpa ada kerusakan otak organik. Individu dengan ketidakmampuan jenis ini memiliki IQ yang berada di antara 50-70. Psikologi mencurigai bahwa sebagian dari defisit mental ini setidaknya disebabkan oleh pertumbuhan dalam lingkungan yang di bawah rata-rata intelektual. Dalam sistem klarifikasi, ketidakmampuan berkisar dari ringan, sedang, hingga ketidakmampuan yang parah atau menetap, berdasarkan nilai IQ individu. Individu dengan Down syndrome mungkin tidak pernah mencapai prestasi akademik luar biasa yang bisa diraih oleh individu berbakat. Namun, mungkin mereka dapat membangun hubungan yang akrab dan hangat dengan orang lain, menjadi inspirasi bagi orang-orang tersakiti, membuat orang lain tersenyum di hari yang suram. Kemudian kita masuk ke dalam teori kecerdasan majemuk. Robert Sternberg mengembangkan teori triarki tentang kecerdasan yang mengatakan bahwa kecerdasan muncul dalam 3 bentuk. Bentuk tersebut yaitu yang pertama, kecerdasan analitis, yang berarti kemampuan untuk menganalisa, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan mempertahankan. Kemudian kita masuk ke dalam teori kecerdasan majemuk. Robert Sternberg mengembangkan teori triarki tentang kecerdasan yang menyatakan bahwa kecerdasan muncul dalam 3 bentuk. Bentuk tersebut yaitu yang pertama adalah kecerdasan analitis, yang berarti adalah kemampuan untuk menganalisa, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan mempertentangkan. Yang kedua yaitu kecerdasan kreatif, kemampuan menciptakan, merancang, menemukan, membayangkan, dan memunculkan pertama kali. Untuk yang ketiga yaitu kecerdasan praktis, yang memiliki arti kemampuan untuk menggunakan, mengaplikasikan, mempresentasikan, dan menerapkan banyak ide. Yang selanjutnya, Howard Gardner menyebutkan bahwa terdapat 9 jenis kecerdasan atau kerangka pikiran. Yang pertama yaitu verbal.
Verbal itu kemampuan untuk berpikir dalam kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan arti. Contoh pekerjaannya yaitu penulis, jurnalis. Untuk yang kedua adalah matematis. Matematis itu kemampuan untuk mengerjakan operasi matematika. Contoh pekerjaannya yaitu ilmuwan, insinyur, akuntan. Untuk yang ketiga, spasial. Kemampuan untuk berpikir 3 dimensi. Contoh pekerjaannya yaitu arsitek, seniman, pelaut. Untuk yang 4, kinestik tubuh. Kemampuan untuk memanipulasi objek dan ahli dalam hal fisik. Contoh pekerjaannya yaitu ahli bedah, penari. Untuk yang kelima, musikal. Kemampuan sensitif terhadap nada, melodi, ritme, dan tangga nada. Contoh pekerjaannya yaitu pencipta lagu ataupun musisi. Yang keenam, interpersonal. Kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Contoh pekerjaannya yaitu guru, pekerja kesehatan mental. Yang ketujuh yaitu intrapersonal. Kemampuan untuk memahami diri. Contoh pekerjaannya yaitu ahli agama dan psikologi. Untuk yang kedelapan, naturalis. Kemampuan untuk mengobservasi pola di alam. Contoh pekerjaannya yaitu petani dan ahli botani. Untuk yang terakhir yaitu eksistensialis, yaitu kemampuan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar mengenai eksistensi manusia, seperti arti dari hidup dan mati. Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi bahasa. Bahasa adalah bentuk komunikasi, baik terucap, tertulis, maupun berupa isyarat berdasarkan pada sistem simbol. Kita memerlukan bahasa untuk berbicara dengan orang lain, mendengarkan orang lain, membaca, dan menulis. Struktur dalam bahasa. Semua bahasa manusia memiliki generativitas tidak terbatas, kemampuan untuk menghasilkan kalimat yang berarti dalam jumlah yang tidak terbatas. Fleksibilitas yang luar biasa ini berasal dari 5 aturan sistem dasar. Yang pertama yaitu fonologi. Fonologi berarti sistem bunyi bahasa. Bahasa dibuat dari bunyi-bunyi dasar. Untuk yang kedua, morfologi. Aturan bahasa mengenai pembentukan kata. Yang ketiga, sintaks. Aturan bahasa untuk mengombinasikan kata guna membentuk frasa dan kalimat yang diterima. Yang keempat, semantik. Arti kata-kata dan kalimat dalam bahasa tertentu. Yang terakhir yaitu pragmatis. Karakter yang digunakan dari bahasa dan kemampuan bahasa untuk mengomunikasikan lebih banyak makna dibandingkan yang disampaikan. Bahasa dan kognisi. Koneksi antara bahasa dan pikiran menarik perhatian psikologi. Beberapa berpendapat bahwa kita tidak dapat berpikir tanpa bahasa. Apakah pikiran tergantung pada bahasa ataupun bahasa tergantung pada pikiran? Bahasa dapat mempengaruhi kognisi. Peneliti juga mempelajari kemungkinan bahwa kognisi merupakan landasan penting bagi bahasa, yaitu ungkapan dari John Kendorf 2012. Meskipun bentuk terkuat dari hipotesis yaitu terdapat pada hipotesisnya Wolff, bahwa bahasa menentukan persepsi, pengaruh bahasa terhadap cara kita berpikir menjadi dasar kepribadian kita. Misalnya, dalam serangkaian penelitian, peneliti mewawancarai individu yang berbicara dalam 2 bahasa. Masing-masing individu menilai karakteristik kepribadiannya. 1 kali dalam bahasa Spanyol, 1 kali dalam bahasa Inggris. Di antara semua penelitian, dan terlepas dari apakah individu tersebut tinggal dalam lingkungan yang berbahasa Spanyol atau bahasa Inggris, responden melaporkan diri mereka sebagai individu yang lebih ramah, baik, dan bertanggung jawab ketika menjawab survei tersebut dalam bahasa Inggris. Pengaruh biologis dan lingkungan terhadap bahasa. Pengaruh biologis. Keuniversalan bahasa, ahli linguistik berkebangsaan Amerika Serikat, Noam Chomsky 1975, berpendapat bahwa manusia hadir ke dunia secara biologis dibekali oleh perangkat untuk mempelajari bahasa pada waktu dan cara tertentu. Bahasa dan otak.
Peneliti ilmu saraf menunjukkan bahwa otak memiliki area tertentu yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Pengaruh lingkungan. Behaviorist berpendapat bahwa bahasa mempresentasikan tidak lebih dari serangkaian respon yang diperoleh melalui penguatan, kekuatan senyum dan sentuhan. Peneliti menunjukkan bahwa ketika sang ibu langsung tersenyum dan menyentuh bayinya yang berusia 8 bulan, setelah si bayi mengoceh, bayi tersebut akan terus membuat suara yang lebih kompleks mirip dengan percakapan tersebut dibandingkan jika sang ibu memberikan respon yang lebih acak terhadap perilaku bayi tersebut. Perkembangan bahasa sepanjang rentang kehidupan. 0-6 bulan. Cooing membedakan vokal, ocehan muncul pada usia 6 bulan. 6-12 bulan. Bahasa tubuh digunakan untuk mengomunikasikan benda. Lalu 12-18 bulan. Memahami rata-rata lebih dari 50 kata. 18-24 bulan, kosakata meningkat hingga rata-rata 200 kata. Lalu pada saat 2 tahun, kosakata meningkat pesat, penggunaan bentuk jamak yang tepat, penggunaan bentuk lampau, dan penggunaan beberapa kata depan. Lalu pada saat 3-4 tahun, penggunaan bentuk negatif dan bentuk perintah. Lalu peningkatan kesadaran tentang pragmatis. Selanjutnya, pada usia 5-6 tahun, kosakata mencapai rata-rata 10.000 kata. Selanjutnya, 6-8 tahun, kosakata terus bertambah dengan cepat. Lalu penggunaan aturan sintaks yang lebih mahir. Pada saat 9-11 tahun, definisi kata-kata termasuk sinonim atau padanan kata. Strategi berbincang terus berkembang. Dan yang terakhir 15-20 tahun, memahami pembicaraan orang dewasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.